Halo semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap sehat selalu. Sebelumnya, Mimin ingin mengucapkan selamat datang kembali di channel Mimin ini. Bagi kalian yang baru datang, Mimin ucapkan terima kasih sudah mampir. Dan bagi kalian penggemar setia, Mimin ingin mengatakan keep listening and watching. Menjadi pembunuh bayaran bukanlah pekerjaan yang diinginkan semua orang. Namun, ada sebagian orang yang terjerumus ke dalamnya, dan ada juga sebagian orang yang dengan sengaja masuk serta menekuninya. Begitulah kisah film yang akan kita bahas kali ini. Akankah sang pembunuh bayaran berhasil membunuh targetnya? Tak lupa Mimin ingatkan, video ini adalah sepenuhnya mengandung spoiler konten. So, bagi kalian yang belum nonton video aslinya, dipersilahkan untuk nonton terlebih dahulu. Namun bagi kalian yang mager untuk nonton full videonya, cukup dengerin cerita Mimin aja. Film kali ini berjudul Mr. Long, sebuah film hasil garapan sutradara Sabu yang bernama asli Hiroyuki Tanaka, tayang pada tahun 2017. Dan masuk dalam nominasi Golden Bird pada ajang Berlin International Film Festival ke-67. Film ini dibintangi oleh aktor Jepang dan Mandarin, di mana pemeran utama dalam film ini dimainkan oleh aktor kenamaan asal Taiwan, Chang Chen sebagai Mr. Long, Eleven Yao sebagai Lily, dan Bai Runing sebagai Jun. Daripada nunggu lama-lama, langsung saja kita masukkan passwordnya. Ada gayung di pinggir kolam, dipakai Pak Mamat untuk mandi. Terima kasih yang sudah subscribe, jangan lupa tombol notifikasi. Ada burung di dalam jamban, jangan coba untuk ditangkap. Kalau ditangkap, menjerit Pak Mamat. Awal film, kita akan diperlihatkan suasana di kota Taiwan pada malam hari. Kemudian scene berpindah pada sebuah vihara yang terlihat epik dan megah. Namun di balik vihara tersebut tersembunyi markas salah satu geng kriminal di sana. Selanjutnya scene memperlihatkan sekelompok orang yang tengah berbincang-bincang dan menunggu seseorang. Mereka sedang membicarakan aksi kriminal yang baru saja mereka lakukan. Di sana juga terlihat sebuah tas yang berisi password dan sejumlah uang. Tak berselang lama, orang yang mereka nanti pun datang. Namun dia hanya berdiri diam tanpa sepatah kata pun. Seseorang dari mereka kemudian menyuruh untuk duduk. Namun, tanpa mereka sangka, sebuah belati perlahan menembus dada orang tersebut. Seketika, dia jatuh dan tewas. Dan terlihatlah seseorang berdiri di belakangnya yang merupakan pelaku penusukan. Sontak hal itu membuat mereka kaget. Namun belum sempat menyerang, mereka semua segera dieksekusi dan dihabisi dengan sangat sadis. Lalu ia pun mengambil tas berisi paspor dan uang tersebut. Perkenalkan, dia adalah Mr. Long, yang merupakan tokoh utama dari film ini. Singkat cerita, Long membawa tas itu ke sebuah hotel dan memberikannya kepada seorang lelaki tua. Di mana lelaki tua ini adalah seorang bos mafia yang membayar Long untuk menghabisi orang-orang tadi. Kemudian bos itu memberikan Long sebuah foto dan paspor, di mana orang yang ada dalam foto tersebut adalah target Long selanjutnya. Scene kemudian berpindah, menampilkan Long yang sudah berada di negara Jepang dan sedang menuju ke lokasi targetnya. Kemudian Long masuk ke dalam sebuah bar, dan di sana terlihat orang yang dicarinya. Long mendekatinya dan langsung menusuknya. Namun ternyata, orang tersebut menggunakan semacam pelindung tubuh dari tusukan. Long pun gagal dan kemudian ia tertangkap. Diketahui bahwa targetnya adalah salah satu dari kelompok geng Yakuza yang sangat berbahaya di Jepang. Long diikat dan dibawa ke suatu tempat di pinggiran kota. Di sini akhirnya identitas Long terbongkar. Mereka mengetahui bahwa Long adalah salah satu pembunuh bayaran yang sengaja datang ke Jepang untuk membunuh target-targetnya. Ia pun dihajar habis-habisan dan ketika akan dieksekusi tiba-tiba datang seorang lelaki yang tak dikenal dan langsung menusuk salah satu mafia tersebut dari belakang. Sontak mereka semua kaget. Perhatian mereka teralihkan oleh orang tersebut. Saat perhatian mereka teralihkan, Long menggunakannya untuk kabur. Di tengah kegaduhan, orang misterius tersebut berkata, "Kembalikan gadisku." Namun mereka tak menghiraukannya. Dan ketika orang tersebut ingin menusuk mafia itu untuk kedua kalinya,
Dia pun dilempar ke dalam jurang, dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Ketika aksi kejar-kejaran sedang berlangsung, mafia itu melepaskan beberapa tembakan ke sembarang arah dan mengenai beberapa anak buahnya sendiri. Namun naasnya, orang yang menusuk mafia tadi terkena tembakan dan jatuh tepat di samping Long. Ia terus berkata, "Kembalikan gadisku, kembalikan kepadaku." Namun Long tak mengerti karena memang Long tak bisa berbahasa Jepang. Seketika itu ia pun terkena tembakan untuk kedua kalinya dan kehilangan nyawanya. Long yang terus melarikan diri dari kejaran mereka akhirnya terkena tembakan di perutnya. Namun ia terus berusaha dan berhasil lolos. Shin kemudian beralih memperlihatkan sebuah perkampungan yang sepertinya sudah tak ditinggali dan memperlihatkan Long yang tertidur dengan beralaskan seng. Kemudian Long dibangunkan oleh seorang anak kecil. Anak kecil itu memberikan Long minuman lalu pergi dan kembali lagi dengan membawa beberapa obat-obatan dan pakaian untuk Long. Serta untuk yang ketiga kalinya, anak kecil itu datang kembali melemparkan bahan makanan kepada Long. Long lalu mencari peralatan yang bisa ia gunakan untuk memasak. Setelah menemukan peralatan seadanya, Long segera memasak bahan makanan yang diberikan anak kecil tadi. Saat ini Long berada di sebuah pemukiman kumuh yang sudah lama ditinggal pergi oleh penduduknya, dan hanya menyisakan beberapa orang di sana. Selesai memasak, Long dan anak kecil itu makan bersama. Long memberikan beberapa pertanyaan kepada anak tersebut menggunakan bahasa Taiwan, namun ia tak merespon pertanyaan Long. Tetapi selang beberapa saat kemudian, anak kecil itu berkata lezat menggunakan bahasa Taiwan. Long pun bertanya, "Kau bisa berbahasa Cina?" Ia menjawab, "Ibuku adalah orang Taiwan." Tak berselang lama, seorang wanita datang dan memanggil anak itu. Yang kemudian diketahui anak itu bernama Jun dan wanita tersebut adalah ibunya. Sambil diberikan uang, Jun disuruh ibunya untuk bertemu seseorang di suatu tempat. Yang mana pada scene ini terungkap bahwa Jun diminta untuk membeli narkoba. Ibu Jun ternyata merupakan seorang pecandu. Long diam-diam mengikuti Jun dan mengetahui semuanya. Kemudian Long mengikuti Jun sampai ke rumah dan mendapati ibu Jun dalam keadaan teler. Long langsung memberikan sedikit pelajaran kepada ibu Jun dan mengambil narkoba yang dibeli oleh Jun sebelumnya. Long mengikat ibu Jun dengan tujuan untuk melatihnya agar sembuh dari kecanduan narkoba. Dalam kondisi yang terikat, Jun membawakan makanan untuk ibunya. Namun karena efek dari narkoba, ibunya menolak makanan yang Jun berikan. Jun pun terlihat sedih melihat ibunya seperti itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Long berjalan di sekitar area pemukiman dan menemukan sebuah mobil terparkir tanpa ada pengemudinya. Long melihat ada sebuah handphone yang tergeletak di sana. Karena ia membutuhkannya, Long pun mengambilnya. Long kemudian menghubungi seorang wanita dan bertanya, kapan kapal-kapal dari Jepang akan berlayar ke Taiwan. Long juga meminta sedikit uang, dikarenakan semua uang miliknya telah hilang. Namun wanita itu hanya memberikan Long tanggal keberangkatan kapal saja, yaitu tanggal 30 Agustus, tanpa memberikannya pinjaman uang. Keesokan harinya Long yang sedang memasak dan bingung memikirkan cara agar bisa kembali ke Taiwan. Dan tiba-tiba, Long kedatangan seorang lansia yang tak ia kenal, dan langsung mencicipi masakan Long. Lansia itu kemudian menarik tangan Long dan memaksa untuk mengikutinya. Ternyata Long dibawa ke rumahnya untuk diminta memasak. Ia menyukai masakan Long, dan bermaksud mengajak Long untuk dikenalkan kepada tetangga lainnya. Saat sedang menikmati masakan Long, dua orang tetangga lansia itu datang berkunjung dan ikut mencicipi masakan Long. Mereka ternyata juga menyukai masakan Long. Mereka kemudian mengundang Long untuk datang ke rumah mereka, karena mereka akan mengadakan pesta makan malam di rumahnya. Di sana Long memasak untuk acara makan malam itu, dan semua orang yang datang menyukai masakan Long. Mereka menyarankan agar Long membuka restoran. Namun dikarenakan membuka restoran cukup sulit, akhirnya mereka menyarankan Long untuk membuka kios saja. Dan menu yang mereka pilihkan ialah mie Taiwan. Di akhir acara, Long diberikan uang dan peralatan untuk memasak. Ia juga diberikan perlengkapan rumah yang ia butuhkan. Keesokan paginya, ketika Long sedang duduk bersama Jun sambil memandang barang-barang yang diberikan para tetangga kepada mereka, tiba-tiba para tetangganya itu datang dengan tujuan untuk membersihkan dan memperbaiki rumah Long. Mereka juga membawakan Long daging, ikan, serta baju dan sepatu. Saat Long sedang memasak, tetangga lainnya mengisi rumah Long dengan barang-barang. Long juga dibuatkan sebuah gerobak yang akan ia gunakan untuk berjualan nantinya.
Long merasa heran dengan tingkah laku orang-orang di sana yang sangat ramah kepadanya. Shin kembali memperlihatkan Ibu Jun yang mengingat masa lalunya ketika ia menjadi seorang pekerja seks komersial. Ia mengingat pertemuan pertamanya dengan seorang lelaki yang menjadi kekasihnya. Lelaki itu bernama Kenji. Mereka merupakan sepasang kekasih yang romantis dan bahagia, sampai Ibu Jun akhirnya hamil dari buah cintanya dengan Kenji. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama, karena bos tempat Ibu Jun bekerja sebagai PSK dulu datang untuk kembali membawanya. Kenji yang tidak mau jika kekasihnya menjadi PSK pun berontak dan dihajar, namun kalah. Dan Ibu Jun pun dibawa oleh mafia tersebut. Di sini kembali terungkap fakta bahwa pada scene awal yang memperlihatkan seseorang yang tidak dikenal tiba-tiba datang dan menusuk salah satu dari anggota geng Yakuza itu adalah Kenji. Kenji yang terus berkata kembalikan gadisku, kembalikan kepadaku, bisa kita simpulkan bahwa itu adalah Ibu Jun. Ibu Jun yang dibawa ke tempat mafia tersebut kemudian berusaha melarikan diri dan berhasil kabur. Ia terus berlari, pergi menjauh dari kota dan memulai hidup baru dengan kembali menjadi seorang PSK seorang diri. Demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya Jun yang kala itu masih bayi. Suatu ketika Ibu Jun mendapat seorang pelanggan yang menyuntikkan heroin ke dalam tubuhnya dengan tujuan agar Ibu Jun menjadi seorang pecandu dan tidak bisa lari darinya. Orang itu terus mengganggunya dan terungkap fakta bahwa dialah yang membuat Ibu Jun menjadi seorang pecandu sampai saat ini. Shin kembali kepada Long. Saat ini ia sedang menghitung uang dan bertekad untuk terus berjuang agar bisa kembali ke Taiwan. Hari demi hari Long lewati dengan kerja keras dan semangat. Ia terlihat sudah memiliki cukup uang dan tinggal 2 hari lagi Long akan berangkat ke Taiwan. Singkat cerita, ada sebuah perlombaan teater yang diadakan di pemukiman tersebut. Tetangga-tetangganya yang membantu Long mengikuti perlombaan itu. Mereka berhasil meraih juara 3 dan mendapatkan hadiah tiket liburan keluar kota. Dikarenakan tiket tersebut hanya berjumlah 3 orang, mereka memutuskan untuk memberikannya kepada Long dan Jun. Jun kemudian membawa tiket itu kepada ibunya dan mengajaknya untuk liburan keluar kota. Long pun kembali ke rumahnya dan melihat tanggal yang menunjukkan tanggal 30. Ia kembali melihat uang yang sudah ia kumpulkan bersama Jun yang sudah sangat cukup untuk ia gunakan pulang ke Taiwan. Long berpikir keras dan akhirnya memutuskan untuk pergi berlibur bersama Jun ke luar kota, menghabiskan uangnya dan merelakan dirinya tidak jadi kembali ke negaranya. Selesai liburan, mereka pulang dan membelikan oleh-oleh yang sangat banyak untuk tetangga-tetangganya. Mereka terlihat sangat bahagia. Singkat cerita, Long dan Jun kembali kepada rutinitas awalnya dengan berjualan di kuil. Namun kali ini ditemani oleh Ibu Jun. Hari demi hari pun berlalu. Long, Jun, dan ibunya sangat bahagia. Mereka sudah terlihat seperti keluarga kecil yang harmonis. Suatu hari, ketika mereka akan berangkat berjualan, tiba-tiba ada seseorang yang memperhatikan Ibu Jun. Ibu Jun menyadarinya, ia terlihat ketakutan. Ia berkata kepada Jun untuk kembali ke rumah sebentar, karena ada yang terlupakan, yang mana sebenarnya ia ingin menemui orang tersebut. Ibu Jun berlari ke rumahnya, dan langsung diikuti oleh orang tersebut. Yang mana ternyata, orang itu adalah orang yang membuat Ibu Jun kecanduan narkoba. Ia kembali untuk mengganggu Ibu Jun. Dia pun terus menakut-nakuti Ibu Jun, dengan mengatakan bahwa kekasihnya yang bernama Kenji telah mati dibunuh oleh bosnya. Ibu Jun yang mendengar hal itu, merasa kecewa dan sedih, dan seketika, kehilangan harapan untuk hidup. Sambil diperkosa, Ibu Jun terus mengingat kenangannya bersama Kenji kekasihnya dengan tatapan kosong. Selesai dengan Ibu Jun, orang itu kemudian mendatangi Long yang sedang berjualan dan memesan sebuah ramen. Setelah itu, dia pergi dan tersenyum sinis. Singkat cerita, Long dan Jun selesai berjualan. Mereka pun pulang. Alangkah terkejutnya Jun ketika melihat ibunya telah gantung diri dan tak bernyawa. Long kaget melihat hal itu. Long menutup mata Jun dan kemudian memeluknya. Tak lama kemudian, terdengarlah keributan di luar. Dan ketika Long dan Jun keluar, mereka melihat sekelompok orang yang sedang mengobrak-abrik gerobak mereka. Tetangga-tetangga Long yang datang melihat hal itu marah, melihat gerobak yang mereka buat dihancurkan oleh orang-orang brengsek itu. Ketika akan mengusir para mafia tersebut, mereka tak berkutik dan langsung dihajar. Hingga ketika giliran Long dan Jun yang akan dihajar, tiba-tiba datang 2 mobil sedan dengan beberapa orang, yang ternyata mereka semua adalah satu komplotan
yang merupakan anak buah dari bos mafia yang kita lihat di scene awal tadi. Mereka tanpa basa-basi menyerang Long. Long maju dengan sangat santai dan dengan koreografi membunuh yang sangat lihai, Long membantai mafia-mafia itu satu persatu. Selesai dengan semua kejadian itu, Long terlihat sudah kembali ke Taiwan dan menemui bosnya. Ia melaporkan bahwa misinya telah berhasil. Ketika sedang mengobrol, dari kejauhan terlihat rombongan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ternyata adalah tetangga Long semasa di Jepang. Long pun kaget melihat mereka dan tidak menyangka bahwa mereka akan datang mencarinya ke Taiwan. Long menghampiri mereka. Dan ternyata kedatangan mereka ke Taiwan adalah untuk mengantar Jun, yang ingin bertemu dengan Long. Jun yang melihat Long, langsung berlari dan memeluknya. Long berkata kepada Jun, "Kenapa kau di sini?" Sambil menangis, Long memeluk dan mencium Jun dengan bahagia. Di scene akhir, kita akan diperlihatkan Jun yang bersiap-siap akan berangkat ke sekolah. Di sebuah apartemen bersama Long, yang jika kita lihat seperti seorang ayah, dan anak pada umumnya. Long selalu mengingatkan Jun untuk tak lupa berpamitan kepada ibunya, meskipun melalui foto saja. Dan film pun berakhir. Nah, itulah pembahasan dari alur cerita film Mr. Long. Terima kasih untuk semua yang telah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan berikan dukungan kalian dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol notifikasinya. See you di next video.